FAM Malaysia jadi bulan-bulanan fans sendiri. Pundit Malaysia sebut Harimau Malaya, sampah ASEAN. Allez, tout Gaja go. We never give up. You should be behind the team. We were one man down, one go down, but you were singing on top of your voice. Dunia sepak bola Malaysia tengah dilanda badai besar. Kekecewaan demi kekecewaan yang ditunjukkan oleh tim nasional Harimau Malaya dalam beberapa laga terakhir telah menyulut amarah publik. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun kini menjadi sasaran kritik pedas, baik dari penggemar sepak bola, mantan pemain, hingga analis dan komentator ternama di tanah air. Kemarahan ini memuncak setelah kekalahan memalukan Harimau Malaya dari tim-tim Asia Tenggara yang sebelumnya dianggap sebagai lumbung poin. Gagal menunjukkan identitas permainan, miskin kreativitas, dan lemah dalam bertahan membuat banyak pendukung kehilangan kepercayaan terhadap proyek pembangunan jangka panjang yang selama ini diklaim FAM sedang dijalankan. Di media sosial, hujatan mengalir deras. Di platform X, sebelumnya Twitter, tagar seperti Eva Emout, Harimau Mati, dan bola sampah mendominasi trending topik Malaysia. Ribuan fans menyerukan perubahan besar-besaran, bahkan tak sedikit yang menuntut seluruh manajemen federasi untuk mengundurkan diri. Ini bukan lagi soal kalah menang. Ini soal mentaliti, soal semangat juang. Harimau Malaya sekarang lebih mirip kucing rumahan, tulis akun Raja Bolami dalam cuitannya yang disukai lebih dari 15.000 pengguna. Namun, kritik paling menyengat datang dari pundit sepak bola senior dan mantan pemain nasional, Syahril Hanafiah, dalam program talk show olahraga, Arena Sepak Bola, yang disiarkan langsung di TV3. Apa yang kita lihat sekarang bukan tim nasional, tapi kumpulan pemain yang tak tahu apa yang mereka buat di atas padang. Ini bukan standar internasional. Harimau Malaya sekarang? Maaf cakap sampah ASEAN, kata Syahril dengan nada kecewa. Komentar itu langsung viral. Dengan cuplikan videonya tersebar luas di TikTok dan Facebook, mengundang reaksi dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun menilai komentarnya terlalu keras. Namun tak bisa dipungkiri, suara Syahril merepresentasikan frustrasi jutaan fans. Krisis identitas dan kepemimpinan. Sejak kegagalan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan hasil mengecewakan di Piala AFF sebelumnya, banyak yang mempertanyakan arah dan visi jangka panjang sepak bola Malaysia. Meskipun FAM pernah meluncurkan inisiatif seperti NFDP, National Football Development Program, hasilnya belum juga terlihat nyata di level senior. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Azrul Hakim, menilai FAM terlalu reaktif dalam membuat keputusan. Masalahnya bukan hanya pelatih. Ini sistemik. Pemain yang dipanggil ke tim nasional pun seringkali hasil dari tekanan media atau popularitas, bukan performa. FAM perlu revolusi, bukan tambal sulam, ujarnya. Tak sedikit pula yang menyoroti inkonsistensi dalam penunjukan pelatih, perubahan strategi taktis yang tak jelas, serta kurangnya kompetisi domestik yang benar-benar kompetitif. Liga Super Malaysia, yang seharusnya menjadi lumbung talenta lokal, justru dinilai banyak mengandalkan pemain asing dan minim pengembangan pemain muda. Respon FAM, diam 1000 bahasa. Sampai artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari FAM terkait gelombang kritik yang membanjiri mereka. Namun berdasarkan informasi dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, FAM kabarnya tengah mengadakan rapat krisis yang melibatkan sponsor utama dan pejabat Kementerian Belia dan Sukan, KBS. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan termasuk penggantian pelatih kepala, perombakan struktur teknikal, hingga evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengembangan akar rumput. Namun publik tetap skeptis. Sejarah menunjukkan, FAM kerap kali mengambil langkah populis tanpa hasil konkret. Mereka hanya akan buat perubahan kosmetik, ganti pelatih, bawa masuk pemain naturalisasi, tapi sistem tetap busuk. Sepak bola kita sakit parah, bukan flu ringan. Komentar seorang fan bernama Syafiq dalam forum diskusi bola sepak Mai. ASEAN semakin maju, Malaysia semakin tertinggal. Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia justru menunjukkan perkembangan signifikan.
Mereka mampu bersaing di level Asia bahkan mengirim pemain ke liga-liga elit Eropa dan Asia Timur. Ironisnya, Malaysia yang dulu dianggap salah satu kekuatan tradisional di kawasan, kini justru jadi bulan-bulanan dalam turnamen regional. Dulu kita bangga kalau bisa kalahkan Laos atau Kamboja. Sekarang pun itu jadi masalah. Ini realita pahit yang harus diterima, kata Syahril menambahkan. Penutup, saatnya revolusi, bukan ilusi. Dengan Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Asia yang kian mendekat, tekanan terhadap FAM akan terus membesar. Jika perubahan nyata tidak dilakukan, Harimau Malaya terancam hanya menjadi penonton dalam pesta sepak bola Asia dan terus dicap sebagai tim hiburan kawasan. Di tengah ekspektasi tinggi publik sepak bola Malaysia, Harimau Malaya justru tampil loyo dan kehilangan arah. Kalah dari tim-tim yang secara peringkat FIFA lebih rendah makin memicu amarah netizen. Tagar FAM Out dan Harimau Mati sempat jadi trending di platform X dan Facebook, dengan ribuan komentar bernada frustrasi dan sarkasme. Salah satu suara paling lantang datang dari pundit sepak bola senior Malaysia, Syahril Hanafiah, yang dalam program talk show olahraga lokal tanpa ragu menyebut Harimau Malaya sebagai sampah ASEAN. Kalau kita masih main begini, tak usah mimpi ke Piala Asia. Di level ASEAN pun kita sudah jadi bulan-bulanan. Apa yang FAM buat? Sekadar tukar pelatih tiap tahun, tanpa ada perancangan jangka panjang. Ini bukan bola modern, ini bola kampung, tegas Syahril. Kritik tersebut mencerminkan kekecewaan yang mendalam dari publik Malaysia terhadap stagnasi prestasi sepak bola nasional. Beberapa fans bahkan mengunggah video-video parodi dan sindiran terhadap strategi permainan Harimau Malaya, menyebut gaya main mereka lebih cocok di turnamen futsal antar kampung. FAM sendiri sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas gelombang kritik tersebut. Namun sumber internal menyebutkan adanya tekanan besar dari sponsor dan pemerintah agar federasi segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan merombak jajaran pelatih dan manajemen tim nasional. Dengan Piala AFF edisi berikutnya yang tinggal beberapa bulan lagi, tekanan terhadap FAM dan Harimau Malaya akan terus menggunung. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka akan bangkit atau terus terjerembab sebagai tim penghibur di kawasan ASEAN? Kini, publik tidak lagi menunggu janji, tapi menanti aksi konkret. Karena bagi para pecinta sepak bola Malaysia, masa depan Harimau Malaya bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal harga diri bangsa.